Sesosok lelaki yang tewas bersimbah darah dan diduga korban pembunuhan di Jalan Kebun Sepi di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Tala, Kalimantan Selatan, Kalsel, Selasa, 16 September 2025, pagi, terungkap. Korban adalah warga Desa Tambakarya yaitu Chandra Adiputra, 29. Penuturan pihak keluarga, korban baru beberapa bulan silam membina rumah tangga. Insiden itu menyebar cepat di sosial media di Tala dan menjadi perhatian luas publik. Update informasi di social chat pun terus bergulir. Disebut-sebut, pelaku telah ditangkap aparat kepolisian di Kampung Pojok, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, tengah hari tadi. Korban dikabarkan kenal bahkan berteman dengan pelaku. Namun karena sedang tak punya uang, pelaku kemudian nekat menghabisinya dan membawa kabur kendaraan bermotor milik korban. Kabar itu juga telah terdengar oleh pihak keluarga korban. Info yang saya dapat, ada riwayat chat di HP almarhum. Sudah saling kenal dengan pelaku. Bahkan infonya teman betulan. Ada janjian bertemu, sebut Syarif Ahmad, Sekretaris Desa Tambakarya. Diperkirakan kemudian antara korban dan pelaku berkendara berboncengan. Berdasar luka yang dialami korban, diduga korban yang menyetir dan kemudian ditikam dari belakang. Soalnya lukanya di belakang semua. Kalau tak keliru lukanya di leher belakang dan kepala bagian belakang, papar Syarif yang juga masih ada hubungan keluarga dengan korban. Sosok pria yang tewas bersimbah darah dan diduga korban pembunuhan di Desa Bajuin Tanah Laut, Kalimantan Selatan terungkap. Korban adalah warga Desa Tambakarya bernama Chandra Adiputra berusia 29 tahun. Penemuan jasad korban dengan cepat menyebar di media sosial di Tala dan menjadi sorotan. Disebut-sebut pelaku sudah ditangkap di Kampung Pojok, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari siang tadi. Disebut bahwa korban berteman dengan pelaku. Namun karena sedang tak punya uang, pelaku kemudian nekat menghabisi korban dan membawa kabur motor milik korban. Sekretaris Desa Tambakarya, Syarif Ahmad mengatakan dari info yang ia peroleh ada riwayat chat di handphone korban. Dalam chat itu, pelaku dan korban janjian untuk bertemu. Diperkirakan korban dan pelaku berkendara berboncengan. Kemudian berdasar luka yang dialami korban, diduga korban yang menyetir kemudian ditikam dari belakang oleh pelaku. Hal itu lantaran luka yang dialami korban seluruhnya ada di bagian belakang, baik itu leher belakang dan kepala bagian belakang. Penemuan mayat di dalam di Tanjung. Di jalan ada di dalam mayatnya di dalam di dalam. Tiga